Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia, nikmat dan segala macam yang memberikan kepada kita peluang dan kesempatan pada saat ini, eh, dengan maunah dari Allah jualah kita semua bisa dimudahkan hadir pada kesempatan ini, dan kita sampaikan semoga dilimpahkan salam dan salawat kepada teladan kita semua Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mulai kaji kita ayat berikutnya dari surat Al-A'raf. Kemarin kita sudah sampai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10 ya. Kita sudah sampai ayat 10. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas atau kaji ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Mudah-mudahan bisa tercakup semuanya ayat 11 sampai ayat ke-18. Sebelum itu saya baca ayat ini ya. Ayat 11 sampai dengan ayat ke-18. Silahkan yang ingin dibuka mushafnya diperhatikan atau lihat di monitor, ini juga ada ya, nampak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك من قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك تتكبر فيها أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Sadaqallah. Ayat ini kalau kita terjemahkan terlebih dahulu, kurang lebih Allah berfirman di ayat yang ke-11, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua wahai manusia, kemudian kami membentuk rupa kalian dengan sempurna. Tsumma qulna lil malaikati isjudu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin, maka sujudlah semua para malaikat itu kecuali iblis. Ia tidak termasuk yang sujud itu semua. Qala ma man'aka alla tasjuda id amartuka. Kemudian Allah berkata, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau, yang membuat engkau tertahan untuk tidak melakukan sujud ketika aku memerintahkan sujud kepadamu? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, katanya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan kau ciptakan Adam itu dari tanah. Qala fahbut minha. Kemudian Allah
bersikap sombong di tempat ini. Lalu keluarlah engkau sebagai orang terusir, karena engkau adalah orang yang sagirin, yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian iblis sempat bermohon kepada Allah, berilah aku waktu penantian, atau berilah aku tangguh hidup ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka semua umat manusia dibangkitkan. Qala innaka minal munzarin. Allah menjawab, wahai iblis, engkau termasuk mereka yang diberi tangguh, ada kesempatan untuk hidup menanti sampai manusia dibangkitkan. Qala, lalu iblis kemudian berkata, fabima aghwaitani ya Allah, karena engkau telah membuat aku menjadi tersesat seperti ini, engkau telah menjadikan aku menjadi makhluk yang terkutuk seperti ini, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan bersungguh-sungguh mengajak anak cucu Adam ini menyimpang dari jalanmu, menundukkan mereka agar mereka tidak berada di jalanmu yang lurus ini. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian benar-benar aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka maupun dari sebelah kiri mereka. Sekeliling mereka akan aku datangi untuk menggoda mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, maka kau tidak akan dapati ya Allah kebanyakan manusia itu yang bersyukur. Jadi mereka banyak yang tidak bersyukur. Qala khruj minha, kemudian Allah berkata lagi untuk kedua kalinya kepada iblis ini, ukhruj minha, keluarlah engkau sebagai makhluk yang terusir, mad'uman madhura, ya, dalam keadaan hina dan dalam keadaan terusir. Laman tabi'aka minhum, sungguh siapapun di antara umat manusia yang mengikuti jalanmu nantinya, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in, aku benar-benar akan mengisi neraka jahanam ini dengan kalian semuanya. Ini terjemahan kurang lebih ayat surat Al-A'raf ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat ini sebetulnya lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, ya. Ketika Allah telah menerangkan di ayat-ayat yang pertama bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai sebuah pedoman yang memberikan petunjuk arahan hidup bagi kita umat manusia, yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang menjadi hal yang memberatkan buat kita, baik ketika menjalankan fungsi Al-Quran ini yang diturunkan Allah maupun buat mereka yang berfungsi seperti keberadaan Rasulullah pada waktu itu menyampaikan dakwah tauhid, dakwah isi Quran ini yang kemudian mendapatkan tantangan macam-macam. Itu pun Allah katakan buat mereka insya Allah tidak akan memberatkan, tidak akan menjadi beban. Lalu kemudian Allah gambarkan lebih lanjut bahwa apa yang terjadi dalam menjalankan dakwah membumikan nilai-nilai Al-Quran ini, yang menurut saya kutub tempo hari sudah saya sampaikan bahwa Islam datang dalam rangka untuk memberikan sebuah perubahan, ya, perubahan yang berdasar dalam kehidupan umat manusia yang saat itu jauh dari nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai langit, ya, kehidupan yang hanya memperhatikan kehidupan sosial semata-mata berdasarkan pemikiran dan pandangan pendek mereka manusia saat itu, terlebih lagi kaum atau orang-orang Arab jahiliyah saat itu, mereka orang-orang yang ketiadaan ilmu, yang barangkali kalau dilihat di belahan dunia yang lain ada beberapa umat manusia yang sudah mulai maju peradabannya, tapi mereka maju dengan pemikiran mereka sendiri, bukan maju karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah gambarkan bahwa mereka-mereka yang menolak dakwah tauhid ini, dakwah seperti petunjuk Allah dalam Al-Quran ini, ya, mereka menolak ajakan para rasul semua. Allah katakan mereka adalah orang-orang yang akhirnya mendapatkan siksa atau azab dari Allah karena sebab mereka tidak mengikuti petunjuk para rasul yang telah Allah kirim untuk menjadi penyelamat bagi mereka semua. Dan Allah tegaskan, ya, dalam kajian kita yang lalu bahwa Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum
tidak akan pernah menghukum suatu perkampungan, satu negeri, kecuali di tengah-tengah kampung atau negeri itu telah dikirim lebih dahulu seorang rasul yang mengingatkan mereka kepada petunjuk. Dan kemudian uh, Allah katakan di ayat-ayat berikutnya juga bahwa Nabi sebagai utusan Allah, semua para rasul akan dimintakan pertanggungjawaban kepada mereka tentang apa yang mereka bawa, dan kita umatnya juga pasti akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana sikap kita ketika menerima dakwah para rasul utusan Allah tersebut. Lalu kemudian di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-8 ke-9-nya itu ditegaskan bahwa kalau kita mencari keadilan, mencari kebenaran yang mutlak dalam kehidupan di dunia ini adalah hal yang mustahil, ya kita tidak akan dapati kesempurnaan itu. Keadilan yang sesungguhnya kita akan dapati nanti ketika terjadi kehidupan di alam akhirat. Disitulah semuanya akan menjadi adil seadil-adilnya. Baik, maka akan Allah balas dengan kebaikannya, dan kebaikan yang Allah balas lebih banyak, ya, lipat ganda, itu lahu, ya, akan dilipat gandakan buat mereka. Sedangkan perbuatan yang buruk juga pasti akan Allah balas, ya, wahum la yudlamun, tapi mereka tidak akan Allah zalimi perbuatan jahat mereka, Allah balas setimpal. Lalu kemudian di ayat yang ke-10 yang sebelum ayat ini kita bahas, Allah katakan bahwa Allah telah menempatkan kita manusia, walaqad makkannakum fil ard. Allah telah menempatkan kalian semua sekarang ini di dunia ini, di atas permukaan bumi ini. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Dan Allah telah menciptakan untuk kita juga, jadi bersamaan dengan kehadiran kita di muka bumi, Allah hadirkan untuk kita, Allah sediakan untuk kita, Allah fasilitasi untuk kita, ya, hal-hal yang membuat kita bisa hidup sebagai sebuah mata pencaharian, baik yang bisa tumbuh karena sebab air hujan maupun yang ada di perut bumi, ya, di dalamnya, yang hanya dalam ukuran sederhana maupun yang perlu eksplorasi mendalam sampai ke bawah, semuanya adalah manfaat untuk manusia. Allah tutup di ayat yang ke-10 dengan kalimat qalilan ma tashkurun. Hanya sayangnya yang bersyukur di antara kalian adalah sosok atau orang-orang yang berjumlah sedikit, ya, yang bersyukur. Nah, ayat ini sekarang yang kita bahas ayat 11 sampai 18 ini akan membuat kita ingat bahwa asalnya kita itu sebetulnya satu. Jadi ketika dakwah Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah ini kepada umat apa namanya, katakanlah kalau Nabi kepada kaum Quraisy pada waktu itu, ya, atau Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa pun demikian, itu pada hakikatnya apa yang mereka sampaikan kepada umat mereka adalah terusan atau lanjutan dari apa yang pernah terjadi pada episode awal dari kehidupan umat manusia. Bahwa apa yang Allah pesankan ketika Nabi Adam turun pertama kali ke muka bumi ini, ya, seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran di surat Toha. Silakan kalau mau dibuka, ya, surat Toha surat yang ke-20 ayat 120. Sebentar, surat Toha 120. Surat Toha ayat yang ke-123. Ya. Surat Toha surat yang ke-20 ayat 123. Di situ Allah berfirman, qala ihbita minha. Allah berfirman, turunlah engkau berdua wahai Adam dan Hawa dari surga. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Nanti akan terjadi kehidupan di mana sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi Allah sudah kasih tahu kepada kita semua bahwa akan terjadi kehidupan yang penuh dengan permusuhan di antara umat manusia. Maka diperlukan petunjuk untuk mereka supaya mereka bisa kembali berdamai, kembali hidup dengan sejahtera, dengan damai, dengan baik. Maka Allah katakan di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka nanti jika datang kepada kalian petunjukku, ya, petunjukku kata Allah kepada kalian, ya, maka famanittaba hudaya fala yadhillu wala yasqa. Siapa di antara mereka yang mengikuti petunjukku itu, dia pasti tidak akan
sesat dan tidak akan celaka. Jadi Allah sudah katakan ini dari awal, ya, ketika Nabi Adam diturunkan bahwa nanti akan Allah kirimkan petunjuk. Kenapa dikirimkan petunjuk tersebut? Karena hidup manusia penuh dengan permusuhan, hidup manusia penuh dengan problem yang tidak bisa selesai kehidupan mereka, apalagi sudah konteksnya kehidupan berbangsa, ya, antar negara, antar bangsa. Kehidupan individual saja kita lihat sudah cukup sulit untuk diselesaikan, kehidupan rumah tangga pun juga, antar rumah tangga pun juga sudah demikian sulit untuk diselesaikan, apalagi kehidupan antar bangsa, bangsa A, bangsa B, bangsa C, apalagi sudah terkooptasi kehidupan kita sekarang dan kehidupan sosial kita ini sudah menjadi negara-negara, negara A, negara B, negara C, dan seterusnya. Maka Allah sudah katakan bahwa ketika akan terjadi kehidupan semacam itu, petunjuk Allah itu ada. Maka siapa di antara manusia yang mengikuti petunjuk Allah itu, dialah yang akan selamat dan dialah yang tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, petunjuk Allah ini turun temurun kepada para nabi utusan yang lainnya, ya, di mana Allah tidak akan menghukum suatu kaum yang belum dikirim kepada mereka seorang rasul pun. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran di surat misalnya yang kita bisa baca di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-36. Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sesungguhnya kami telah mengirimkan pada setiap umat itu seorang rasul. Jadi setiap rasul, setiap umat ada rasulnya, ya, yang Allah utus untuk mengajak mereka kembali kepada hudan yang dibawa oleh Nabi Adam tadi. Ketika beliau turun, Allah turunkan hudan kepada beliau, petunjuk, ya, aturan main dalam kehidupan ini, ya. Nah, itu yang Allah turunkan. Inti aturan itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak umat manusia hanya menghamba kepada Allah saja dan melepaskan segala macam bentuk keterikatan penghambaan selain kepada Allah. Apapun bentuknya. Apakah bentuknya adalah bentuk makhluk, katakanlah pohon, gunung, batu, ya, patung, ataukah bentuknya adalah makhluk hidup itu sendiri, manusia, dinasti, satu kelompok penguasa dan segala macamnya, yang semuanya menggiring manusia kepada peniadaan penghambaan yang sejati, yaitu penghambaan hanya kepada Allah dan penghapusan segala macam bentuk penghambaan selain kepada Allah. Ya, itulah inti yang disebutkan di dalam ayat ini, wa'budullaha wajtanibut taghut. Nah, dari situlah baru kita bisa memahami kenapa Allah mengingatkan kita kembali. Di ayat ini, ya, dari ayat yang ke-11, ya, Allah katakan, perhatikan baik-baik, walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, ya, kalian semua anak cucu Adam, ya. Lalu kemudian Allah katakan penciptaan ini awalnya, ya, tsumma sawwarnakum, ketika Allah menciptakan kalian tidak langsung begitu saja. Allah ciptakan kalian, Allah sempurnakan penciptaan itu jadi rupa seperti kita manusia sekarang ini, ya. Ya, kami ciptakan kalian dari Adam, Adam dari tanah, kemudian kami bentuk tubuh makhluk yang pertama yaitu Nabi Adam, disempurnakan oleh Allah menjadi makhluk yang akhirnya terus berkembang seperti kita ini. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama. Kemudian kami katakan kepada para malaikat saat itu, ya, Allah katakan, sujudlah kalian kepada Adam. Jadi ketika Allah menciptakan Adam pertama kali, ya. Nah, ini jadi ceritanya ini diajak kita melihat cerita Nabi Adam. Kami telah menciptakan kamu, kamu di sini, kita dengan anak cucu dengan Nabi Adam. Konteksnya di dalam ayat ini adalah Nabi Adam sendiri, karena ini penciptaan awal, ya. Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah bentuk rupa beliau, ya, sempurna seperti sekarang ini. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat itu untuk sujud kepada Adam, illa iblis, ya. Ya, fasaja dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah kepada kepada malaikat, diperintahkan oleh Allah, sujudlah kalian kepada Adam.
fasajadu, ya, maka sujudlah semua malaikat itu illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Iblis tidak termasuk mereka yang sujud, ya, karena sebab keangkuhannya. Nah, ini ada beberapa keterangan tentang ayat ini yang sedikit mungkin saya terangkan, ya. Dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, tulisan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, ya. Ini seorang guru tafsir di Madinah. Beliau menerangkannya secara sederhana begini. Ayat ini, kata beliau, Allah seolah-olah mengatakan kepada kita hamba-hambanya bahwa sungguh kami telah menciptakan asal atau ayah kalian, yaitu Adam, dari tanah. Lalu kami ciptakan kalian sebagai manusia. Dan kami perintahkan para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam. Lalu mereka melakukan sujud itu, ya, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, ya, bukan sujud ibadah, sujud li ta'zim, sujud li amrillah, sujud karena penghormatan, sujud karena memenuhi perintah Allah. Itu kata beliau gitu. Sujud karena memenuhi perintah, ya. Sujudlah mereka semua kecuali iblis. Dia tidak mau sujud, ya, karena kesombongannya. Lalu kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ada seorang ahli fikih sekaligus juga ahli tafsir juga, yang baru saja sekitar 6-7 tahun yang lalu beliau wafat rahimahullah, ya. Itu termasuk ulama belakangan ini, ya, yang mengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, ya, fikih Islam dan segala macam dalil-dalilnya. Beliau dalam tafsir Al-Wajiz, ya, tafsir beliau katakan begini. Allah berfirman di dalam ayat itu, ya, inna khalaqnakum. Kata beliau, ini pengertiannya adalah dengan menciptakan manusia dari asal usulnya, dari asal bahannya, yang dari situlah kalian keluar, ya. Artinya awalnya bapak atau kakek kita, kakek moyang kita, Nabi Adam, Allah ciptakan langsung dari tanah. Kemudian kami bentuk tubuhmu dengan bentuk dan wujud yang paling baik. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam apa yang melengkapi gambaran batinnya, yaitu nama-nama segala sesuatu. Kemudian dia memerintahkan kepada para malaikat yang mulia agar bersujud kepada Adam, ya. Dan semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Nah, sedangkan Said Kutub, beliau mengatakan begini. Min huna, ya, tubda'ur rihlah al-kubra. Dari awal ayat ini, surat ayat yang ke-11 ini, mulailah perjalanan kehidupan umat manusia itu, ya. Jadi dari ketika Allah di ayat ke-10 mengatakan menciptakan bumi. Jadi sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan bumi dulu, gitu. Jadi manusia ini diciptakan sesudah Allah menciptakan bumi, persediaan untuk bagaimana manusia bisa hidup. Termasuk dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dalam surah Ar-Rahman dikatakan, Ar-Rahman, surat yang ke-55. Perhatikan baik-baik, Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman Allamal Quran, baru khalaqal insan. Sebentar saya buka biar lebih jelas. Di surat yang ke-55, di situ Allah katakan Ar-Rahman Allamal Quran. Bentar. Ya, Allah katakan Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika Allah memulai ayat ini, Allah menyebut dengan dia mengajarkan Al-Quran dulu kepada kita. Jadi petunjuk hidup buat manusia sudah disediakan lebih dulu. Baru kemudian Allah ciptakan kita manusia. Khalaqal insan. Itu susunannya seperti itu. Inilah yang dikatakan oleh Said Kutub, ya. Tubda'u bitamhidi an tamkinillahi lil jinsil basyari fil ard. Diawali dengan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Apa yang mereka butuhkan, ya, mereka butuh makan, mereka butuh hidup, mereka butuh oksigen. Maka di bumi inilah, jadi bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang, bukan planet yang lain yang tidak memungkinkan mereka hidup di sana. Ketika mereka
hidup di bumi, inilah yang cocok buat kehidupan mereka. Nah itu baru Allah kemudian katakan ya, tubda'u qissatul basyariyah tafsilan. Baru Allah menceritakan tentang kisah manusia ini secara rinci. Nah, itu demikian ya. Khaliqul ardi wa huwa khaliqun nas. Allah yang menciptakan bumi ini ya, ini dalam tafsir apa namanya Kubas yang kita jadikan di Rosat Qur'aniyah ini dikatakan bahwa Allah yang menciptakan bumi, dia pula yang menciptakan kita manusia. Walladzi makkana lihadzal jinsil basyari fil ard. Dialah Allah yang memberikan tempat tinggal untuk jenis kita manusia ini hidup ya di muka bumi ini, sekaligus huwaladzi auda'al arda hadhil khasa'is wal muwafaqat al katsirah allati tusmah bihayati hadzal jins. Sekaligus dia telah menciptakan sebelumnya apa-apa yang menjadi kekhususan, yang menjadi sesuatu yang menjadi nantinya kebutuhan manusia, diciptakan oleh Allah di bumi itu ya. Apa yang cocok bagi mereka, oh cocoknya dengan alam yang begini, cocoknya dengan alam yang begini. Katakanlah kayak kita orang Indonesia, cocoknya dengan alam di Indonesia ini yang ada penuh dengan hutan-hutan, makanya di situ hujan turun banyak karena perlu resapan air, jadi hujan lebih banyak. Oh daerah yang di timur tengah sana, daerah di Eropa sana ya, daerah yang penuh dengan bebatuan, tanah-tanahnya keras, resapan air kurang, makanya air turun hujan kepada mereka lebih sedikit. Itu semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah untuk manusia. Bima fiha min asbabi rizqi wal ma'aish. Sekaligus di dalamnya ada hal-hal yang memungkinkan menjadi sebab-sebab mereka bisa memperoleh rezeki, memperoleh penghidupan mereka. Jadi ada yang bisa menggali dari tanaman hujan, ada yang bisa dari isi perut bumi dan seterusnya. Ya. Kemudian Said Kutub lebih lanjut mengatakan begini, innal insana huwa ibnu hadhil ard. Manusia ini, kita ini adalah sebetulnya anak bumi ini. Kita anak bumi. Jadi bumi diciptakan, ibunya katakanlah begitu, kitalah anaknya. Jadi kita itu hadir setelah bumi itu siap. Setelah bumi ini siap, kitalah kemudian dihadirkan oleh Allah. Wa huwa ibnu hadal kaun, dan kita adalah anak daripada seluruh keberadaan alam semesta yang luas yang disediakan Allah kepada kita semua ini. Laqad ansha'ahallahu min hadhil ard wa makanahu fiha wa ja'ala lahu fiha arzaqan wa ma'aish. Kemudian Allah ciptakan dari bumi ini ya, apa-apa yang diperlukan oleh manusia, Allah hadirkan semua yang dibutuhkan oleh mereka ya. Allah membuat juga kepada mereka sesuatu yang bisa menjadi sebab rezeki dan mereka mencari nafkah tadi itu semua ya. Kemudian penciptaan yang awal yang disebutkan di dalam ayat ini, kalau kita perhatikan di ayat yang 11, Allah menciptakan kita manusia, menciptakan malaikat, menciptakan di sini juga iblis ya. Ada 3 makhluk yang disebutkan di sini ya. Tufradul insanu minan nahiyah al biologiyah wal fisiologi ya, fisiologia wal aqliyah wal ruhiyah. Manusia Allah ciptakan dengan paling tidak 4 unsur ya. Unsur yang ada pada diri manusia yaitu unsur biologis mereka ya. Nah ini adalah sebetulnya sudah tunduk kepada Allah sebagai muslim ya. Unsur fisiologi mereka ya, ada unsur apa namanya bagian dari dalam mereka ya. Kemudian unsur akliyah mereka, unsur akal mereka, dan unsur ruhiyah mereka. Itu manusia ya. Jadi Allah ciptakan makhluk yang namanya manusia seperti itu. Allah ciptakan makhluk yang namanya malaikat ya. Makhluk yang dikatakan oleh Allah khalqun akhar, makhluk yang lain dari manusia, min khalqillahi ya. Lahum khasaisuhum wa wadhaifuhum. Mereka punya ciri-ciri khusus malaikat itu dan punya tugas-tugas khusus yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan sebab Allah menciptakan mereka. La na'lamu anhum illa ma anba'anallahu min amrihim. Kita tidak tahu tentang malaikat seperti apa rupanya, bentuknya, dan apa yang mereka perbuat, kecuali apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran kepada kita tentang sifat-sifat malaikat itu. Dan
makhluk yang ketiga adalah di sini jin sebetulnya. Jadi iblis asalnya adalah makhluknya jin. Iblis khalqun ghairul malaikah. Iblis itu adalah makhluk selain malaikat itu sendiri. Ya, Allah ciptakan ya dia sebagai makhluk yang tersendiri. Ya. Asalnya iblis itu adalah jin. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Silahkan dilihat surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat ke-50. Ya. Ya, Al-Kahfi ayat yang ke-50, silahkan kalau sudah ketemu ayatnya bisa dilihat di situ ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka sujudlah semua malaikat itu illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jinni. Iblis itu adalah asalnya dari makhluk jin. Itu jelas. Jadi iblis itu bukan malaikat ya, tapi adalah makhluk jin. Ada yang punya penafsiran iblis adalah malaikat yang membangkang. Itu tidak ya, karena penciptaan mereka semua adalah makhluk yang berbeda ya. Karena minal jinni, iblis itu asalnya adalah makhluk jin. Fafasaqa an amri rabbi. Dia berbuat durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Ketiga makhluk ini ada makhluk yang punya asal yang berbeda. Disebutkan dalam sebuah hadis Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata secara jelas ini makhluk ini kata Nabi, khuliqatil malaikatu min nurin. Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya, dari nur. Wa khuliqa iblis min marijin min nar. Dan Allah ciptakan iblis itu ya dari nyala api ya. Api yang kuat nyalanya. Wa khuliqa Adam mimma wusifalakum. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari apa yang telah digambarkan Allah kepada kalian, seperti rupa kita ini semua. Jadi mereka ini adalah tiga makhluk yang berbeda di dalam ayat ini disebutkan. Nah, kemudian kita akan lihat lebih lanjut di dalam ayat yang ke-12 ini. Ketika Allah katakan kepada kepada malaikat sujud kepada Adam, kemudian mereka sujud kecuali iblis ya. Iblis tidak termasuk mereka yang sujud. Lalu di ayat yang berikutnya ayat ke-12 langsung Allah tanya. Nah, ini Allah tanya. Jadi ini untuk membuat kita memahami sebuah kisah secara utuh. Kita jangan di sini menampilkan pemahaman Allah kan maha kuasa, Allah kan maha tahu. Kenapa tidak langsung dia tahu sebab iblis menolak sujud kepada Adam? Ada yang bertanya seperti itu. Ini bahagian dari sebuah kisah yang sempurna yang akan difahami oleh kita manusia. Maka Allah menjadikan sebagai sebuah dialog untuk membuat kita lebih paham cerita ini secara utuh. Tujuannya itu, ya. Jadi karena kalau Allah sudah tahu semuanya, akhirnya nggak ada kisah, nggak ada cerita yang bisa kita pahami. Nah, di ayat yang ke-12 ini Allah langsung bertanya kepada iblis seperti ini. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Allah bertanya, apakah yang menghalangi engkau, wahai iblis, untuk sujud kepada Adam? Id amartuka, ketika aku memerintahkan kepadamu. Ini ada kalimat id amartuka, ketika aku perintah. Jadi ini yang menyebabkan malaikat itu sujud karena ini perintah. Ya, jadi sebab menjalankan perintah, bukan sujud lil ibadah, bukan sujud untuk penghambaan sebagaimana kita kepada Allah. Dia menjawab, iblis langsung, qala ana khairu minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku, kata iblis, dia menjawab, aku lebih baik daripada dia, daripada Adam maksudnya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Ya. Jadi iblis ini punya alasan. Alasan dia tapi bukan alasan yang benar ya, alasan yang tentu sangat-sangat keliru. Ya, seolah-olah ketika Allah mengatakan seperti itu, Allah bertanya seperti itu kepada iblis, itu seolah-olah Allah ingin menampilkan kepada kita semua hamba-hambanya
supaya tahu apa alasan penolakan iblis. Nah, ternyata kita jadi paham, jadi tahu bahwa iblis merasa diri lebih baik, merasa diri apa namanya? Lebih baik. Makanya dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia merasa penciptaan dirinya dari api itu lebih mulia dari penciptaan Adam yang dari tanah. Padahal ini bukan sebuah anggapan yang juga benar. Ini hanya apa namanya dalih yang dia keluarkan oleh iblis atau alasan saja yang dikeluarkan oleh iblis. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ya, ada beberapa keterangan yang perlu kita lihat dalam konteks ayat ini. Ya, dikatakan dalam tafsir ini, qad ja'ala iblis lahu ra'yan ma'an nas. Seolah-olah di dalam ayat ini Allah ungkapkan buat kita, iblis itu punya pendapat sendiri, ya, padahal Allah telah jelas mengatakan yang penting engkau sujud dulu. Ya, karena ini perintah dari aku, dari Allah maksudnya, sujud. Nah, jadi dia punya pandangan sendiri, padahal nas perintah sudah jelas, sujud kan gitu. Itulah yang dilakukan oleh para malaikat, mereka langsung sujud. Yujadun nas al-qati'. Di situ sudah ada nas yang jelas, yaitu perintah sujud. Wa huwa ya'lam annallaha huwal khaliq. Padahal saat yang bersamaan kita tahu iblis itu adalah makhluk yang tahu Allah. Jadi di depan dia beda dengan kita. Kita meyakini Allah dengan berusaha memahami ciptaannya sehingga kita lebih yakin terhadap beriman kepada Allah itu sendiri. Sedangkan iblis Allah sudah dilihatnya. Allah sudah ada di hadapannya. Allah dia tahu punya kekuasaan. Ya. Sosok yang sudah tahu Allah seperti itu ternyata begitu diperintah oleh Allah dia tidak bisa sujud atau tidak mau sujud. Ya, bukan tidak bisa, maksud saya dia tidak mau sujud. Di sini makanya dalam kehidupan kita modern sekarang ini, kita jangan heran ya ketika melihat kenyataan ada orang-orang yang menurut kita sudah pinter, sudah pandai, nampak kelihatannya orang itu apa namanya punya ilmu agama, katakanlah mereka adalah ulama, tapi ketika kita lihat mereka ternyata melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, mereka malah berpikir dengan pikiran-pikiran yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran, mereka malah mendukung kezaliman, katakanlah seperti itu, kita nggak usah heran. Ada sosok yang lebih imannya kuat kalau boleh dibahasakan begitu, dalam konteks maksud saya, iblis melihat Tuhan, iblis melihat Allah, dia tahu kuasa Allah dengan mata kepala. Dia tidak mengimani Allah secara gaib lagi seperti kita. Tapi toh ternyata sikap dia adalah menolak. Nah ini sesuatu yang penting untuk kita garis bawahi. Jadi dia punya pandangan sendiri. Jadi dia punya mau sendiri. Itu istilahnya. Kemudian dia tahu Allah itu Al-Malik, Allah itu Ar-Razik, Allah itu yang berkuasa, Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu Al-Mudabbir yang mengatur kehidupan ini. Alladzi la yaqa'u fi hadhil wujud syai'un illa bi'idnihi wa qadarihi. Dia tahu bahwa kehidupan ini tidak berjalan kecuali atas petunjuk Allah. Jadi kehidupan ini nggak bisa berjalan normal kecuali atas guidance petunjuk dari Allah. Allah yang ngatur ini semua, makanya kehidupan ini jadi terjadi, ya, jadi berjalan. Nah itu iblis tahu itu semua, tapi dia tetap menolak sujud kepada Adam. Nah di sini ingin saya sampaikan juga bahwa ada pandangan yang menarik dari apa namanya Profesor Dr. Imad Zuhair. Ini saya baca terjemahannya saja ya. Ketika Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda? Apakah yang menghalangi engkau untuk sujud wahai iblis? Pertanyaan ini adalah sebagai penegakan hujah atas dirinya ya. Jadi hujah Allah ya atas diri si iblis ini untuk mencela dan menjelekkan perbuatannya sebetulnya karena dia menolak. Jadi ini untuk supaya orang jadi tahu apa alasan dia sujud, dia tidak mau sujud itu. Padahal untuk merendahkan dia. Karena Allah sebenarnya Maha mengetahui mengapa ia tidak mau sujud. Ya. Ketika ia menjawab, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam, yang menghalanginya untuk bersujud adalah pengakuan dan anggapannya bahwa ia lebih mulia dibandingkan Adam. Serta keingkarannya bagaimana makhluk seperti dia disuruh untuk bersujud kepada makhluk seperti Adam.
ayat yang ke-12 ini. Lebih lanjut, ini ada sebuah tafsir yang sempat saya catat juga di sini. Zubdatut Tafsir tulisan Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, ini juga yang tadi sudah saya sebut ya, mudasir atau guru tafsir di Universitas Islam Madinah. Ketika Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, apakah yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam waktu aku menyuruhmu itu? Lalu iblis menjawab, ya, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini yang di dalam ayat di surat di ayat yang ke-12 Al-Hijr ini. Kata beliau, ada ayat lain ya di surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ya, ayat 32 ya, dengan pertanyaan yang sama tapi jawaban yang berbeda. Kita bisa lihat di sana. Ya, atau dengan redaksional kalimat dalam Al-Qur'an yang berbeda sehingga kita punya pemahaman yang lebih banyak dalam hal ini. Di situ dikatakan, qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Jadi ketika Allah katakan surat 15 ayat 32, 33 ya, ayat 32 ada ketemu. Bentar. Surat yang ke-15 ayat 32, di situ kalimatnya sama, ya iblis malaka alla takuna min ma'asajidin qala lam itu sebentar. Nah, ini bunyinya adalah Allah bertanya, ya iblis malaka alla takuna ma'asajidin. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak bersama dengan yang sujud? Nah, ini kalimatnya ada beda. Ma'asajidin ya. Kalau di dalam ayat ini alla tasjuda ma'asajidin ya. Artinya kenapa enggak mau sujud bersama mereka yang sujud? Artinya ada makhluk lain yaitu para malaikat sujud. Kok engkau doa yang nggak mau sujud? Itu begitu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwasanya iblis tidak taat untuk kehidupan bersama. Yang lain taat, dia tidak taat. Yang lain sujud, dia tidak sujud. Nah, sementara di ayat yang lain di surat Shad ya, surat yang ke-38 ya, surat Shad, surat yang ke-38 ayat 75. Surat Shad, surat yang ke-38 ayat 75. Di situ Allah katakan ya. Allah tanyanya begini. Qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Nah, ini yang saya maksud ini tadi ya. Allah bertanya kepada iblis, iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak mau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Artinya dengan ciptaanku langsung. Engkau tahu aku ciptain Adam ini langsung ya. Kok engkau tidak mau sujud? Nah, perbedaan konteks di setiap ayat ini. Jadi di dalam ayat yang ke-12 surat di dalam ayat yang ke-13 ya, Al-A'raf ini, di dalam ayat yang ke-12, ayat 12 Al-A'raf itu Allah bertanyanya ya, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintah kepadamu ya. Sementara di ayat yang ke-32 surat Al-Hijr tadi, Allah bertanyanya adalah ya iblis malaka alla takuna ma'asajidin. Kenapa kau nggak mau sujud bersama dengan yang lain sudah sujud? Nah, ini konteksnya itu kebersamaan. Dia tidak ada dalam kebersamaan juga. Kemudian yang ketiga tadi di surat Shad itu bunyinya adalah ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanah ini? Perbedaan konteks di setiap ayat ini menunjukkan bahwa yang dilaknat ya oleh Allah terhadap iblis ini ya,
makhluk jin yang menolak sujud ini, itu tiga keadaan atau tiga latar belakang yang tidak dia hormati, ya, dalam hal ini perintah Allah ini, ya. Tiga macam perbuatan penolakannya itu kalau dicatat, yang pertama adalah dia melanggar perintah Allah. Dia menolak perintah Allah. Jadi dia melihat isi perintah, padahal mestinya adalah melihat siapa yang memerintah. Dalam konteks perintah benar dan salah, dalam konteks sesuatu yang bersifat akidah, benar dan salah, kita tidak harus melihat isi perintah, tapi yang dilihat adalah siapa yang memerintah. Nah, di sini iblis menolak perintah. Jadi perbuatan yang membuat dia menjadi makhluk yang terhina, terusir, akhirnya nanti jadi makhluk terkutuk itu, pertama karena sebab dia menolak perintah. Menolak perintah Allah, hati-hati, ini membuat kita juga menjadi makhluk yang terkutuk seperti iblis. Yang kedua, meninggalkan jamaah, ya, meninggalkan kebersamaan. Ketika para malaikat semua sujud, yang lain-lain sujud, dia doang yang tidak. Berarti dia tidak ikut bersama-sama dengan yang lain yang ikut kepada jalan kebenaran, ikut sujud kepada Allah saat itu. Nah, ini berarti akan menjadi sesuatu yang menjadikan manusia nanti kepada kehidupan yang terhina, kehidupan yang terkutuk, kehidupan yang tidak Allah ridhoi, adalah ketika mereka meninggalkan kebersamaan, meninggalkan hidup berjamaah. Dan yang ketiga adalah sikap menyombongkan diri dan meremehkan ciptaan Allah. Allah sudah katakan, yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Nah, itu dia tidak mau sujud, berarti meremehkan ciptaan Allah, menganggap kecil ciptaan Allah, bahkan dia menganggap dirinya itu diciptakan lebih baik, lebih terhormat. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ini lebih lanjut. Kemudian menarik, kita lihat berikutnya ayat yang ke-13. Allah bahasakan dengan bahasa yang halus lebih dahulu, ya. Qala fahbit minha. Allah berkata kepada iblis, turunlah engkau dari surga. Kata-kata fahbit ini sama dengan kata-kata nanti perintah Allah kepada Adam supaya turun dari surga. Ihbitu, sama. Tapi kata-kata fahbit ini untuk yang pertama. Nanti kita lihat kenapa Allah katakan ihbit yang pertama, ketika yang kedua Allah katakan ukhruj. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Allah katakan pertama, turunlah engkau dari surga, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Dalam bahasa yang masih bahasa datar, bahasa yang belum bahasa merendahkan lebih lanjut, di sini tidak boleh ada makhluk yang tinggal di surga yang bersikap menyombongkan diri. Itu bahasa dari Allah. Fakhrut innaka minas saghirin. Baru Allah katakan, keluarlah engkau sebagai makhluk yang terusir. Nah, ini keluarlah engkau, ya, karena engkau adalah makhluk yang hina, makhluk yang pantas diusir. Nah, ini baru Allah gunakan kalimatnya adalah kalimat pengusiran. Nah, dalam kalimat pengusiran ini pun di ayat berikutnya ketika iblis punya satu permohonan, nah ini Pak, kita perhatikan baik-baik, ayat 14, iblis mengatakan qala andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah. Jadi iblis itu tahu Allah dan tahu Allah itu rahmatnya lebih luas daripada kemurkaannya. Iblis tahu itu. Makanya dia coba minta sedikit rahmat Allah. Wahai Allah, bisakah engkau berikan aku kesempatan untuk menanti kehidupan ini sampai nanti engkau azab aku di akhirat? Bisakah engkau berikan kesempatan hidup? Beda dengan manusia. Manusia itu kalau sudah mati, mereka di alam barzakh, alam yang tidak membuat mereka bisa ke dunia lagi, balik, ya, dan tidak bisa juga membuat mereka sampai ke akhirat. Nah, tapi untuk aku minta spesial. Nah, jadi ini ada spesial request, ya, permintaan khusus dari iblis kepada Allah bahwa dia diberikan kehidupan sampai nanti manusia dibangkitkan. Jadi masih bisa hidup, masih bisa bergerak, masih bisa bernafas, katakanlah begitu. Ya. Dia minta sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi sampai hari kiamat, bareng dengan manusia semuanya mati. Ya. Saat itu Allah berkata, inilah karena Allah tadi mengawalnya dengan fahbit, dengan bahasa yang masih halus, ya. Kemudian baru bahasa pengusiran. Nah, bahasa pengusiran pun pengusirannya masih belum pengusiran yang mutlak. Di ayat berikutnya nanti kita akan ketemu. Allah katakan, ya, innaka minal mundharin. Engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Boleh hidup sampai hari kiamat.
Bayangkan, ini ada pelajaran yang berharga buat kita di dalam membaca ayat ini ya. Ketika Allah mengatakan fahbit minha fama yakunu laka tatakabbaru ya. Laqad turida minal jannah wa turida min rahmatillah. Saat itu iblis terusir dari surga, terusir dari rahmat Allah. Wa haqqat alaihi la'nah wa kataba alaihi sighar. Telah pasti pada dirinya kutukan atau laknat Allah, telah pasti pada dirinya kehinaan ya. Kemudian ya, wa huwa syaril al anid la yansa anna adam huwa sababut tardi wal ghadab wala yastaslim limasirihi al ba'is duna an yantaqima thumma liya'ud thumma liyuaddi wazifatahu. Iblis ini setelah tahu pastinya dia adalah makhluk yang terkutuk dan makhluk yang hina tadi, dan dia tahu benar sosok yang jahat ini, iblis ini makhluk yang jahat ini, tahu benar sebab dia menjadi makhluk yang terkutuk adalah, ini nggak pernah dia lupa ini, gara-gara Adam gitu. Gara-gara Adam, sebab Adamlah ya, dia menjadi makhluk yang terkutuk. Tadinya dia enak, nyaman-nyaman aja hidup dalam kehidupan di surga. Sebab Adamlah dia terusir. Maka dia menjadi sangat marah, sangat murka kepada Adam. Dirinya terkutuk, dirinya terhina, kecuali dia harus ngajak anak cucu Adam juga bersama dirinya. Itulah makanya dia minta dispensasi kepada Allah ya. Kalau Allah menghukum yang lain langsung dihukum, langsung mati, langsung terhukum, langsung kepada alam yang lain. Untuk iblis ini dikasih kesempatan untuk bisa hidup, untuk memberikan ujian buat manusia. Jadi dia tahu betul ini sebab dia karena apa namanya, sebab dia terusir karena sebabnya Adam. Bagi dia pandangannya seperti itu. Maka Allah katakan innaka minal mundharin. Allah kasih dia hidup. Lalu janji dia makanya di ayat yang berikutnya, ini ayat yang ke-17 ya. Ya. Perhatikan baik ayat 17. Dia katakan begini. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian nanti ya Allah, benar-benar aku akan datangi mereka anak cucu Adam itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Jadi sekeliling mereka, sekeliling ini ya. Lalu kata dia, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan dapati ya Allah, kebanyakan manusia adalah yang tidak bersyukur. Ya. Jadi iblis berjanji, pokoknya saya akan menyesatkan anak cucu Adam sampai engkau akan dapati ya Allah, kebanyakan manusia adalah makhluk yang tidak bersyukur kepadamu. Dan itu dalam kehidupan sekarang ini bisa kita lihat, mereka yang tergoda dengan iblis luar biasa, dan itulah jumlah yang lebih besar. Baru kemudian di ayat yang ke-18, nah ini kata-kata pengusiran yang kedua, ukhruj. Nah ini baru dengan penuh penghinaan Allah katakan, qala ukhruj minha mad'uman madhura. Ya. Allah berkata kepada iblis, kalau begitu yang penting sekarang sudah kamu keluar. Keluar dari surga ini dalam keadaan hina, dalam keadaan terusir ya. Yang sudah menjadi makhluk yang terkutuk, yang kemurkaan Allah tersemat dalam dirinya sampai hari kiamat nanti. Allah katakan kepada iblis, laman tabi'aka, siapapun yang akhirnya engkau bisa goda itu ya, di antara anak cucu Adam ini, la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Saking murkanya Allah, Allah katakan, kamu mau goda anak cucu Adam, silahkan. Pokoknya siapapun yang kamu goda, yang kau berhasil goda, dan termasuk dirimu sendiri, semua nanti akan aku jadikan pengisi neraka jahanam. Nah, itu Allah katakan dengan penuh di sini kemarahan ya, istilahnya kemarahan dalam pengertian buat kita betul-betul iblis itu sebagai makhluk yang sangat terkutuk, yang sangat apa namanya terhina, karena sudah untuk yang kedua kalinya Allah menggunakan bahasa ukhruj.
Ya, urut yang kedua di sini adalah beda dengan urut yang pertama. Allah masih kasih ada rahmat sedikit, dikasih kesempatan untuk minta tangguh hidup. Tapi ukhrut yang kedua, Allah pastikan buat mereka adalah siksa yang pedih, neraka jahanam. Mereka akan akan menjadi penghuninya nanti semuanya. Tidak hanya iblis, tapi laman tabi'aka, ya. Semua yang bersama dengan iblis. Nah, di ayat yang lain nanti kita akan ketemu, ya, seperti misalnya di ayat surat Al-Hijr yang tadi kita baca, yang kita sempat buka. Silakan kalau mau dilihat episode kisah tentang iblis ini di surat Al-Hijr ini, ya, yang tadi dimulai dari ayat ke-32. Kalau kita perhatikan di ayat itu pada kalimat eh, ayat yang ke-36 itu sama kalimatnya. Allah katakan qala rabbi fa'antirni ila yaumi yub'atsun. Ucapan iblis minta kepada Allah adalah, ya Tuhan, berilah aku tangguh hidup sampai manusia dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzarin. Allah jawab sama, ya. Engkau termasuk mereka yang dapat kesempatan hidup sampai hari kiamat, diberi tangguh. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari ketika manusia sampai ketika waktu untuk manusia pun semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sebagai tanda hari kiamat, semuanya habis, semuanya akan binasa. Lalu kemudian iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ard. Nah, ini bahasanya lain. Iblis katakan, ya Tuhan, karena sebab engkau telah menjadikan aku makhluk yang terkutuk semacam ini, sungguh aku akan menjadikan indah bagi pandangan manusia apa-apa yang sebenarnya buruk menurut engkau, ya Allah. Jalan-jalan yang benar justru akan aku jadikan sebagai seolah jalan-jalan yang penuh dengan kerikil, penuh dengan keburukan, penuh dengan janji-janji yang tidak benar. Sementara jalan-jalan yang buruk, jalan-jalan maksiat, jalan-jalan durhaka kepada engkau, itu akan aku jadikan sebagai jalan-jalan yang nampak indah dalam pandangan manusia. Wala uhwiyannahum ajma'in, dan sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa, nah di ayat ini ada tambahan keterangan yang berbeda dari ayat Al-A'raf tadi. Ada kata-kata illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu, ya, di antara hamba-hambamu tadi yang mukhlasin, yang ikhlas. Nah, kata-kata mukhlasin di sini menarik, perhatikan baik-baik, tidak menggunakan kata-kata mukhlisin. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Kita tahu mukhlis adalah isim fa'il dari kata-kata ikhlas. Orang ikhlas adalah mukhlisin. Ya. Orang yang beriman adalah mukminun, ya, atau mukminin, ya. Itu isim fa'ilnya demikian. Tapi Allah menggunakan di sini dengan isim maf'ul, mukhlasin, bukan mukhlisin. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa untuk ikhlas yang sejati sesungguhnya adalah karunia Allah. Sekali lagi, ikhlas sejati yang membuat kita betul-betul tidak tergoda dengan apapun yang iblis dan anak cucunya berusaha menggoda kita, anak cucu Adam ini, kita tidak akan tergoda, ya, ketika kita sudah betul-betul mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, dan Allah karuniakan kepada kita sikap ikhlas dalam beribadah, ya. Yang bisa kita lakukan adalah, ya, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Bayyinah, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus, ya. Itu yang kita bisa lakukan. Tapi keikhlasan yang sesungguhnya, yang sejati, yang membuat kita ini bisa betul-betul menjadi terbentengi dari kekuatan iblis untuk menggoda kita, itu semua adalah karunia Allah. Jadi harus kita pahami begitu. Jadi sikap ikhlas yang sesungguhnya adalah karunia Allah. Ya, kita hanya bisa berusaha menjadi ikhlas, tapi keikhlasan itu sendiri adalah karunia Allah. Nah, inilah yang membuat di dalam ayat-ayat nanti kita akan ketemu juga keterangan-keterangan bahwa iblis laknatullahi alaih itu tidak berhasil menggoda anak cucu Adam, ketika anak cucu Adam itu semuanya punya hubungan kepada Allah itu begitu kuat, yang membuat mereka tidak akan mudah tergoda. Nah, nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan ketemu lagi keterangan-keterangan yang lain, episode yang lain tentang kisah Adam ini.
kalau sampai ayat yang ke-18 ini adalah tentang bagaimana sikap tiga makhluk yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Manusia pertama, ya, kemudian malaikat dan iblis, ya, makhluk yang asalnya adalah jin. Sedangkan nanti ayat yang ke-19 itu lebih lanjut tentang kisah Nabi Adam. Bagaimana kehidupan dia di surga dan apa yang terjadi kehidupan Nabi Adam di surga setelah iblis berjanji dengan tekad yang kuat akan menggoda cucu Adam seperti itu. Kita akhiri sampai di sini, ya. Kita akhiri dengan harapan dan doa, mudah-mudahan Allah memberikan selalu kebaikan-kebaikan buat kita, keberkahan hidup, ya, hidayahnya, petunjuknya selalu buat kita, i'anahnya, pertolongannya kepada kita, karena kita tidak bisa menjalankan ketaatan ini kecuali dengan pertolongannya. Amin. Mohon selalu pertolongannya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa Amin. ismatu amrina. Amin. Ya Allah, Amin. berikanlah perbaikan selalu dalam kehidupan agama kita ini, karena agama adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Amin. Waslihna dunyana allati hiya ma'ashuna, dan perbaikilah pula segenap urusan kehidupan dunia kami. Dan ini adalah tempat kita hidup saat ini. Waslihna akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan perbaikilah kehidupan akhirat kami nanti ke depan. Dan akhirat adalah tujuan hidup kami nanti sampai hari kiamat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Assalamualaikum khairan, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.